Baik, saya mau cerita sedikit. Jadi ceritanya, kisahnya ini gini. Saya ini sudah kena vaksin tanggal 5 Juni. Vaksin pertama CoronaVac. Ya, itu Anda lihat fotonya di sini. Saya sudah kirim, saya lagi kena vaksin. Ya, kita ikuti aturan dari pemerintah, taat vaksin. Dan luar biasa memang, kita tahu perhelatan Euro juga baru-baru ini sangat heboh. Karena hampir 6 juta penduduk Hungaria itu kan semuanya udah divaksin. Tentu beda sama negara kita yang jumlahnya 270 juta. Sehingga pendistribusian vaksin kalau terpusat di satu negara itu mudah. Nah, permasalahannya adalah saya baru sadar kalau ternyata ada satu kurva. Ketika seseorang itu habis divaksin, maka di minggu ketiga atau 1 bulan setelah vaksin pertama, minggu ketiganya itu seseorang akan mengalami sebuah titik di mana imunnya itu kembali drop. Ya, saya termasuk, Anda tahu sendiri, saya ini olahragawan, praja suplemen, ya kan? Konsumsi food suplemen cukup rajin, tapi toh akhirnya jebol juga kena COVID. Ini kumis barusan saya cukur nih, Anda lihat foto saya nih. Sebelum saya buat konten ini saya isoman, ini muka saya kayak orang Arab ya. Ya, jadi supaya kelihatan segar lah ya di depan para sahabat SP30, dan saya juga ingin memberikan semangat. Semangat yang saya berikan ini tujuannya untuk mereka yang sedang terpapar COVID atau yang tidak percaya adanya COVID. Saya membuat video ini tidak lantas membuat kamu percaya. Itu terserah. Sama seperti saya membuat video, percaya kamu bisa sukses, tapi kamu tetap tidak percaya bisa sukses, ya terserah. Gitu. Ada yang ngomong COVID ini teori konspirasi, ada yang bilang ini dibesar-besarkan, terserah. Yang penting, saya sudah ngalami sendiri. Pak Chandra dulu percaya COVID? Percaya. Takut COVID? Tidak. Kenapa? Karena saya percaya yang namanya flu, ya di mana-mana ya setiap orang bisa terpapar. Gitu. Cuman ini flu varian baru aja. Saya juga bukan kali ini kena flu berat gitu kan. Ya, Anda tahu suara saya kan masih sedikit sengau-sengau. Ini menunjukkan bahwa memang COVID itu real. Sekarang saya mau cerita sedikit. Kurva minggu ketiga itu drop. Nah, saya terpaparnya di minggu ketiga. Dari mana kita tahu kalau kita terpapar? Yaitu saya tiba-tiba hari Kamis tanggal 1 Juli, itu saya demam hebat. Pertamanya tenggorokan sakit, nggak enak. Ya kan, malam-malam nggak tahu ada apa-apa. Awalnya istri saya di rumah, demam. Putra saya. Jadi saya satu rumah ya kena COVID ya. Saya satu rumah kena COVID. Nah, demam. Setelah demam, wah, saya jaga jarak tuh sama istri. Kami tidur berseberangan kamar, jadi nggak tidur satu kamar lagi. Nah, jadi ketika saya maaf ya, loadingnya agak lama, nggak bisa kayak biasanya karena kondisi masih belum fit ya. Jadi saya waktu itu bilang sama istri, kamu tidur kamar sebelah aja. Sama putra saya, si Nixon. Nah, si Nela sama saya berdua. Kami berdua nggak apa-apa, ya kan? Nah, istri saya Senin tanggal 27 Juni panas, tapi besoknya istri saya sudah turun panasnya. Sisa badannya linu semuanya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan di rumah kalau ada paparan COVID ya. Nomor 1, kalian harus siapkan yang namanya oximeter. Itu pesan saya. Nih, saya tunjukkan alatnya di sini. Oximeter. Sebisa mungkin oximeter itu di atas 95. Ya, itu kalau kamu dinyatakan sehat karena kadar oksigen di seluruh tubuh kamu itu bagus. Bayangkan sejak minggu lalu, saya tiap hari terima berita di WA, tiap hari terima berita duka. Setiap hari. Dan tidak pandang usia. Kalau usia 70 lebih banyak, 60 lebih banyak. 40 lebih, 30 lebih juga banyak. I'm shocked. Kok bisa orang-orang muda yang usianya masih 30 lebih, badannya kuat, tiba-tiba terpapar COVID dan akhirnya tidak ada dan berangkat.
Siapa yang tidak ngeri kalau Anda dengar berita seperti ini? Nah, saya cerita sedikit ya. Akhirnya hari Kamis, saya demam hebat. Seharian saya tidak bisa bangkit dari ranjang. Kalau tanya, Pak Chandra, rasanya gimana? Rasanya itu seperti waktu saya kena demam berdarah. Anda silakan lihat video saya 3 tahun yang lalu waktu saya kena demam berdarah. Semua sekujur tubuh saya itu seperti kayak orang dipukul. Sakit semuanya. Ngeri. Tulang-tulang saya, persendian saya itu seperti mau patah. Saya nggak mampu bangkit dari tempat tidur, tapi untungnya saya masih mau makan. Saya cari rumah sakit, tidak ada tempat. Camkan ya, semua rumah sakit sekarang lagi penuh. Bahkan saya telepon direkturnya Siloam Surabaya. Ya, aduh, parah. Saya telepon, dia bilang, Pak, antrian 37 pasien. Mending Pak Chandra isoman aja di rumah. Nah, ini tips ya. Jadi bahkan ketika Anda itu membutuhkan rumah sakit pun nggak ada tempat. Apa yang saya ingin sampaikan melalui peristiwa saya kali ini, sahabat SP30? Itu kejadian kemarin ya, 1 Juli. Hari ini tanggal 6 Juli ya. Nah, 6 Juli. Jadi saya panas itu tanggal 1 Juli. Apakah saya hari ini terhitung hari ke-6? Tidak. Saya hari ini dihitung hari ke-9 atau hari ke-10. Loh kok bisa, Pak? Karena masa inkubasi virus COVID itu adalah 3 hari sebelum panas. Jadi dia memuncak ketika badan itu sudah terpapar, dia masuk ke tubuh kita saat kita lemah, yaitu di saat kurva saya lagi turun, imun saya lagi 0, disitulah saya terpaparnya. Makanya saya menghimbau untuk teman-teman yang vaksin, kalau bisa minggu ketiga jangan keluar kemana-mana. Kalau bisa rumah disterilkan, sering jaga protokol kesehatan, prokes, semua dijalankan dengan baik. Nah, itu pesan saya. Nah, sekarang
Doakan. Oh, yang kamu nggak. Anda dengan baik. Kalau yang tidak percaya COVID juga tidak masalah. Ya, pesan saya cuma satu. Semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda semua. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.